semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 10-3? Saya semangat. Luar biasa. Saya sehat. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ya marilah kita sama-sama berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, ya, dan layanan yang akan diberikan ini bisa memberikan manfaatnya untuk kalian. Silakan salah satu dipimpin untuk doa. Kita lakukan kajian, kita berdoa menurut agama dan masing-masing kita mulai. Doa selesai. Pada hari ini, ya, Bu Liana akan memberikan topik di dalam layanan BK yang judulnya Kenali Potensimu, ya. Tapi sebelumnya kita bermain-main dulu. Kita ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang tepuk satu, kamu bilang kalau saya bilang tepuk dua, oke. Kalau saya bilang tepuk tiga, yes. Kita coba dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya, oke. Sekarang saya bagi di sini yang satu, ya, bagian satu. Di sini yang bagian dua, di belakang yang bagian tiga, ya, itu bagian tiga. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, berarti yang bagian satu, gitu, ya, oke. Sambil ditepuk ya, oke. Ya, ulangi dulu ya, biar konsentrasi hari ini. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, ya. Satu, tiga, dua, satu, dua, satu, tiga. Ya, oke, tepuk tangan buat semuanya. Baiklah anak-anak, kita akan mulai untuk mengenali potensi, ya. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan potensi? Potensi itu apa? Kemampuan, bakat, keterampilan. Sudah tahu kalian punya potensi apa saja? Kamu punya tokoh favorit nggak? Yang kalian kagumi? Siapa? Ada yang punya tokoh yang dikagumi, tokoh favorit yang dikagumi? Boleh penyanyi, boleh politikus. Siapa? Nadine Amizah, itu tokoh apa? Penyanyi. Kenapa Wanda sangat mengagumi Nadine? Suaranya bagus banget, ya, karena dia punya bakat, punya potensi di suara. Ada lagi yang lain? Mayudi Ayunda, ya, itu juga sama ya, di penyanyi juga. Ada lagi yang selain penyanyi? Boleh pahlawan, boleh siapapun. Tokoh yang kamu kagumi siapa? Sheila on 7, ya, kenapa? Lagunya bagus-bagus. Oke, lagunya bagus-bagus. Ternyata di sini kebanyakan sukanya musik, ya. Oke, sekarang untuk lebih mengetahui, kita cek nih. Yang pertama nanti kita cek tentang gaya belajar. Kamu sudah tahu gaya belajarmu tipenya yang mana? Tahu, ya. Nanti kita cek lagi di tes. Kemudian nanti kamu tuliskan di kertas dan nanti ditempelkan di sana, ya. Kita sesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Sebentar. Yang pertama kita cek dulu di tes gaya belajar. Silahkan untuk masuk ke barcode dan segera dikerjakan. Nanti hasilnya di screenshot, ya. Terus nanti kamu maju menuliskan hasil tes gaya belajarnya, dimasukkan di dalam lembar yang sudah saya sediakan. Sudah? Yuk dikerjain.
kemarin kan kalian mungkin mengerjakannya sendiri-sendiri, ya kan? Nanti kalau misalnya dikumpulkan itu satu kelas ini apakah cenderungnya visual, ataukah cenderungnya audit, atau kinestetik. Saya lanjutkan, yuk sekarang kita diskusi ya. Coba potensi apa saja yang kalian kenali dari hasil asesmen tes tadi. Yang tadinya nggak tahu sama sekali nih, apa sih bakat saya, apa sih potensi saya. Setelah kalian mengerjakan tes tadi, sudah punya gambaran belum? Fatan, mana Fatan? Ya, Fatan. Dari setelah kamu mengerjakan tes tadi, kira-kira bagaimana Fatan? Semakin kamu tahu potensinya, atau malah nggak sesuai? Masih yang nggak sesuai sih Bu. Masih nggak sesuai ya. Tapi paling tidak kamu dengan mengerjakan asesmen itu kan tahu ya potensi kamu apa saja. Ya, bisa diceritakan mulai dari gaya belajarnya. Apa tadi? Untuk gaya belajar saya itu visual. Ya, visual. Terus yang selanjutnya? Untuk yang tes kepribadian Ya, itu intrapersonal. intrapersonal. Terus selanjutnya? 70% steadiness, 68% compliance. Itu kepribadian. Ya. Oh, Ya, balik berarti. ya. Sudah 4 ya, ada 4 yang disampaikan. Berarti setidaknya dari kalian mengerjakan tes tadi, yang tadinya masih bingung bakatnya apa, minatnya apa, paling tidak kalian punya gambaran ya. Sudah tahu ya gambaran masing-masing di diri kalian. Oke, terus yang kedua, apakah hasil tes membantu dalam menentukan strategi belajar? Kira-kira setelah kamu tahu tipe belajar, apakah itu mendukung kamu untuk menentukan strategi belajar? Coba saya ingin tahu pendapatnya Cantika. Ya, setelah kamu tadi mengisi di tes strategi belajar tadi, tipe macam gaya belajar, kira-kira bagaimana? Apakah kamu bisa menyesuaikan dengan cara belajar? Bisa, jadi saya sendiri buat gaya belajarnya tuh ada tadi auditory sama kinestetik. Nah, Ya. di situ saya biasanya belajar itu ketika saya tidak memahami sesuatu, saya akan bertanya kepada orang yang kompeten di bidang tersebut. Jadi saya minta tutorial, nanti orang tersebut bisa memberikan secara lisan dan mencontohkan kepada saya. Itu saya akan Lebih paham ya, karena tipe belajarnya audit, kinestetik ya, jadi gabungan antara keduanya. Coba sebelahnya Mas Afrizal ya, Mas Afrizal. Iya, iya. Visual sama auditory. Ya, visual sama audit. Kira-kira bagaimana Mas Afrizal? Untuk menentukan setelah tahu nih, kok tipe gaya belajar saya seperti ini. Terus apa yang tercetus di pikiran kamu ketika belajar? Harus bagaimana? Visual kan? Berarti harus ada apa? Ada gambaran. Iya, ada gambarannya seperti ini ya. Jadi di Mas Afrizal itu harus ada tampilannya, harus ada yang kelihatan. Itu tipe yang visual. Kalau dalam memilih ekstra, ada di kelas ini yang belum masuk ke ekstra apapun. Untuk yang lain, kaitannya dengan bakat tadi, kaitannya dengan apa, kecerdasan dan kepribadian tadi. Coba saya mau tahu pendapatnya Novita, mana Novita? Iya, Novita. Kaitannya dengan ekstrakurikuler. Setelah kamu mengetahui hasil tes tadi, kira-kira kamu bisa nggak menentukan untuk masuk ekstra mana nih yang sesuai dengan
dengan saya seperti itu. Kalau saya sendiri itu ekstrakurikuler bisa menambahkan kepribadian saya sendiri Iya. dengan Contohnya gimana? percaya diri, Percaya diri. menambah kegiatan. Ya, kalau hubungannya dengan tes tadi, nyambung nggak dengan ekstra yang sekarang dipilih? Novita sekarang ambil ekstra apa? Pramuka sama voli, nyambung nggak? Ya, nyambung. Berarti ada kinestetiknya juga di gaya belajar. Ya, ya. Jadi paling tidak dengan kalian mengetahui tes tadi itu ada gambaran ya ketika kalian memilih ekstra juga. Termasuk nanti dalam memilih jurusan kuliah atau pekerjaan. Jadi ketika kita memilih jurusan kuliah itu ya sesuaikan dengan kepribadian kita, sesuaikan dengan minat kita, sesuaikan dengan bakat kita. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi nanti biar bisa menyelesaikan studi di perkuliahan juga tidak mengalami hambatan. Ya, ini potensi diri. Jadi potensi diri itu kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik yang sudah terlihat maupun yang tersembunyi. Ya, kadang-kadang ada anak ditanya nih, apa sih bakatmu? Nggak tahu, masih bingung. Ya, kamu bisa menggunakan tes tadi untuk mengetahui bakat dan minat yang ada di diri kalian. Ya, nggak ada orang yang tidak punya bakat. Potensi itu tidak bawaan dari lahir, tetapi bisa dipelajari dan dikembangkan. Ya, kalau memang anak misalnya ada yang sudah punya bakat penyanyi, ya itu tidak bawaan dari lahir ya. Bisa juga bawaan dari lahir juga bisa, tetapi semakin dia diasah itu semakin menjadi potensi. Ya, makanya sekarang kalian mulai menemukanlah harta karun terpendam di dalam diri kalian. Ya, kira-kira apa sih potensi saya? Ya, nanti kita akan teruskan di slide berikutnya yang membahas tentang kecerdasan. Kemudian bisa berupa bakat, minat atau kecerdasan tertentu, ini potensi. Ya, jadi tidak harus yang sifatnya kecerdasan saja, tetapi bisa juga dari minat atau kesukaan atau hobi kalian itu bisa melahirkan suatu potensi. Kemudian ada yang sudah tampak misalnya pandai menggambar. Ada di sini yang suka menggambar? Sampai juara? Ada? Yang berhitung juga ya. Nanti di kelas 11 ya, kalian akan masuk ke kelompok peminatan atau penjurusan ya. Itu nanti akan dibagi yang masuk ke kelompok saintek yang mana, yang soshum yang mana, itu nanti akan dibagi ketika di kelas 11. Kemudian ada yang belum terlihat atau perlu dilatih, misalnya kepemimpinan, keberanian berbicara di depan umum. Ya, jadi ini juga perlu latihan ya, nggak otomatis seseorang itu bisa jadi pemimpin. Misalnya yang masuk OSIS di sini ada OSIS MPK, ya OSIS MPK yang kemarin dicalonkan, adakah yang dari kelas 10 3? Ada siapa? Ya salah satunya itu. Nazwa dicalonkan, mungkin selama ini kepemimpinannya itu biasa-biasa aja, tetapi setelah nanti ketika dia terjun benar di organisasi OSIS, maka kepemimpinannya akan semakin terasah seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu belum punya keinginan tetapi tertarik untuk masuk dan menekuni bidang itu, nggak apa-apa ya. Jadi ikutlah kegiatan yang ada di sekolah ekstrakurikuler yang sifatnya pengembangan diri. Kemudian keberanian berbicara di depan umum ya, yang suka public speaking ya, atau menjadi reporter, wartawan dan sebagainya, ikutlah ekstra jurnalistik ya, biar hobi kalian juga bisa tersalurkan ya. Jadi berani berbicara di depan umum. Dan setiap orang punya potensi yang berbeda-beda dan unik pasti ya. Jadi nggak semuanya ini nggak ada yang sama. Semuanya punya potensi yang unik. Ya, ini mengapa sih potensi diri penting? Yang pertama, membantu memilih jurusan sekolah, meningkatkan motivasi belajar, yaitu bisa
nanti dipahami sendiri ya. Jadi banyak sekali kenapa alasan kita perlu memahami potensi diri. Penting ya. Jangan seperti ini, nanti keluar dari SMA 8 ditanya potensinya apa, saya nggak tahu. Saya sekolah 3 tahun nggak tahu saya tuh passionnya apa, cita-citanya apa, ya. Nanti di akhir kalian membuat rencana karir, ya. Jadi karir itu tidak harus dipikirkan nanti kelas 12 terlambat, tapi mulai dari kelas 10. Ya, kalian sudah memilih SMA sebagai jalur kamu untuk menuju ke cita-cita, berarti nanti harus punya rencana, punya gambaran saya setelah lulus SMA itu mau kemana, seperti itu. Ya. Nah, ini mengenal 3 gaya belajar ya. Tadi sudah diulas lebih banyak ya. Gaya belajar visual itu harus ada gambar, grafik, warna, tulisan. Jadi yang seperti ini, tipe-tipe anak visual itu cocok sekali. Di sini ada yang milih visual, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, dari 33 yang memilih ada 13, berarti kecenderungan di kelas ini itu hampir imbang ya antara visual sama kinestetik. Jadi harus ada sesuatu yang ditampilkan dan ada sesuatu yang harus kamu kerjakan. Ya, ciri khasnya itu di kelas ini berarti. Kemudian gaya belajar audit, kalau nggak dijelaskan, saya nggak jelas Bu, saya nggak paham. Jadi harus dijelaskan, harus mendengar sendiri. Itu tipe yang audit. Jadi kalau kamu belajar, ya tipenya harus tipe audit kok dikasih kertas gini, males, nggak akan bisa masuk. Dia butuh orang yang butuh suara, ada yang menjelaskan, seperti itu. Tetapi kalau tipe yang visual, dia senang. Oh, lihat gambar. Oh, lihat apa itu tulisan. Oh, lihat warna. Suka kalau tipe visual. Tapi kalau audit nggak bisa. Males dia. Mending ditaruh ya. Dia lebih senang untuk mendengarkan penjelasan orang lain. Ya, mendengarkan informasi, cerita, seperti itu. Di sini yang audit hanya 4. Ya, biasanya senang didongeni. Ini siapa aja nih yang audit? Cahaya, Cantika, Ilda, Vanessa. Ya, meskipun di Vanessa ini ada audit visual kinestetik, tetapi yang lebih dominan sekali itu Cantika dan Ilda. Ya, audit 100%. Jadi lebih suka diberikan informasi ya, lebih suka untuk diceritani ya, seperti ini ya. Kemudian gaya belajar yang ketiga itu kinestetik ya. Kinestetik itu kalian harus move, harus bergerak. Jadi kalau seperti ini ngantuk biasanya, anak-anak kinestetik gak cocok. Dan di kelas ini ternyata kalian tetap harus bergerak karena terbanyak di kinestetik. Itu juga hampir imbang sama di gaya belajar visual. Nah, ini penting sekali ya untuk kalian memahami ini biar kamu juga bisa menerapkan cara belajar untuk diri kamu sendiri. Ya. Kalau kamu sukanya kinestetik ya cari cara belajar yang harus bergerak, jangan yang diem aja atau melihat atau mendengar. Karena nggak cocok, nanti nggak akan masuk materi itu ke kalian. Ini ada kecerdasan majemuk. Jadi ada seorang tokoh itu mengatakan bahwa setiap anak itu tidak ada yang bodoh. Ya, kamu punya kecerdasan semuanya. Kecerdasannya macam-macam, ada 9 macam. Kalau tadi menyelesaikan tesnya selesai, kamu bisa tahu kecerdasan yang kamu miliki apa. Jadi kalau ada yang bilang, ah kamu bodoh, jangan mau. Enggak, saya cerdas. Saya memang nggak bisa matematika, tapi saya bisa di bidang bahasa. Saya memang nggak bisa di musik, tapi saya bisa di menggambar, seperti itu ya. Jadi jangan mau dikatakan bodoh karena semua orang punya kecerdasannya sendiri-sendiri. Jadi tadi sudah tahu ya hasil tes kecerdasan majemuknya? Sudah ya. Jadi cerdas linguistik atau verbal itu biasanya suka untuk berbahasa ya, dia suka ngomong.
Ya, suka menyampaikan sesuatu lewat bahasa secara verbal. Kemudian logikal matematika jelas ya, yang berhubungan sama logika matematika ya. Di sini tadi sudah screenshot semua. Yang linguistik verbal adakah? Yang kecerdasannya linguistik pasti untuk mata pelajaran bahasa Indonesianya pasti lebih bagus. Ya, karena dia suka mencerna kata-kata, suka dengan bahasa seperti itu ya. Di tempat kita ada berapa bahasa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Jepang dapat kelas 10? Belum ya, nanti kelas 11 ya. Kemudian logikal matematika ini nanti arahannya ke otomatis yang hitung-menghitung ya. Jelas. Ini ada kecerdasan inter dan intra. Kalau inter yang bagaimana inter? Inter ini yang berhubungan dengan diri sendiri ya, memahami diri sendiri. Biasanya dia akan cenderung lebih banyak introvert biasanya. Ya, lebih memahami diri sendiri. Kalau intra itu berhubungan sama orang lain, ya. Cerdas naturalistik yang berhubungan dengan alam. Di sini siapa yang suka kemah? Suka dengan hal-hal yang sifatnya ya yang suka hal-hal yang berhubungan dengan naturalistik, silahkan masuk PA ya. PA Pramuka itu cocok sekali ya, karena berhubungan dengan alam ya, suka dengan hal-hal yang natural. Kemudian cerdas body kinestetik ya, ini atlet biasanya, olahragawan ya. Jadi kadang-kadang seorang atlet disuruh pelajaran matematika itu kesulitan. Karena apa? Karena dia cerdasnya di kinestetik, di gerak. Cobalah orang matematika kok suruh senam, angel ya. Gerakannya nggak hafal-hafal. Tetapi kalau orang kinestetik, dia nggak pintar matematika, tetapi ketika dia menghafalkan gerakan atau melakukan sesuatu di bidang olahraga, dia akan jago. Ya, kemudian cerdas musikal jelas ya, cerdas musik. Cerdas visual spatial ini yang berhubungan dengan bangun ruang. Oke, lanjut. Ini ya, mengenali potensi karir masa depan ya. Kelas 12 itu masih banyak yang belum tahu ya, bagaimana mengenali potensi karir masa depan. Makanya di kelas 10 ini saya kenalkan ke kalian biar kalian tahu setelah mengisi data itu, kira-kira nanti karir yang mau saya ambil itu apa. Jadi nggak usah nunggu kelas 12, sekarang itu sudah tahu ya. Yang pertama, realistik. Ini tipe realistik itu biasanya suka dengan hal yang praktis, fisik, dan nyata. Siapa yang besok mau jadi teknisi, polisi, petani, jadi dia akan suka dengan hal-hal yang kelihatan, ya, yang nyata. Itu tipenya realistik. Tadi ada yang tipenya realistik? Ada nggak? Lupa? Ya. Terus yang kedua, investigasi. Ini biasanya suka meneliti, ya. Contoh profesinya dokter, insinyur, peneliti, psikolog, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, artistik. Ini berhubungan dengan seni, ya. Aktor, desainer, musisi, arsitek, itu tipenya artistik. Kemudian kalau kalian suka dengan hal yang sosial, peduli komunikatif, itu cocoknya ya jadi perawat, psikolog, guru, ya. Ada yang ikut ekstra PMR? Ada di sini ya. PMR itu berarti cenderungnya sosial ya. Suka peduli dengan orang lain. Ya, kepeduliannya lebih besar. Kalau kalian termasuk di potensinya, di bakatnya di sosial. Kemudian enterprising. Enterprising ini entertainer ya, pemimpin persuasif, ini ciri-cirinya. Contohnya pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Ya, jadi orang yang bergerak di bidang enterprising itu biasanya dia akan senang membujuk orang lain.
Ya contohnya yang kerja di marketing, ayo Bu beli produk saya, ini loh produknya tuh bagus ya, kualitasnya bagus, seperti itu. Pengacara juga gitu ya. Terus yang terakhir konvensional, terstruktur dan teliti. Ini yang contoh profesinya sekretaris, staf keuangan, akuntan, administrasi, dan lain-lain. Ciri-ciri remaja yang mengenali potensi diri, itu dia akan penasaran pada satu bidang atau aktivitas, betah melakukan sesuatu dalam waktu lama tanpa merasa bosan. Biasanya dia akan senang sekali ya melakukan sesuatu yang dia senangi tanpa rasa bosan. Kemudian puas atau hidup saat menjalani kegiatan tertentu dan sebagainya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok ya. Kelompok sesuai dengan kecerdasan yang sudah ditulis tadi. Kemudian nanti dicari persamaan dan perbedaannya. Oke, terus nanti ditempelkan di dinding. Yang linguistik, mana linguistik? Kelompok linguistik. Linguistik kumpul jadi satu sama linguistik, inter jadi satu semuanya. Yuk, silakan mencari pasangan yang sama kecerdasannya. Berkumpul jadi satu, kemudian nanti mencari persamaan dan perbedaan. Di kelas 10-3 itu ditemukan yang pertama itu musikal. Ya, ternyata ada bakat musik di kelas ini. Meskipun hanya ada 2, ya. Kemudian kinestetik ada 4. Kinestetik itu yang suka bergerak, ya. Linguistik ada 2. Visual spasial ada 1. Kemudian logika matematika ada 6, sisanya masuk ke intrapersonal ya. Berarti yang tidak ada itu naturalistik dan interpersonal ya. Baiklah, sekarang kalian bisa menyampaikan persamaan dan perbedaan dari masing-masing kecerdasan yang ada. Dimulai dari musikal dulu. Ya, ini orang-orang anak-anak yang suka bidangnya di bidang musik ini. Coba kita lihat, nanti kita tes bisa nyanyi nggak ya? Ya, bisa dibaca. Sama-sama menyukai sama-sama menyukai genre musik yang sama. Ya. Lalu perbedaan saya dan Kayun itu, saya lebih dominan ke arah memegang semua jenis alat musik, sedangkan Kayun lebih suka bernyanyi. Tepuk tangan ya. Ternyata Cahaya bisa memegang semua alat musik ya. Ini luar biasa untuk kelas 10-3 ya. Kalian punya aset di kelas 10-3 ya. Kalau Ayun perbedaannya apa? Bisa nyanyi. Oh, nyanyi ya, lebih ke suara ya, ke nyanyinya. Yang ini yang main musik, yang ini yang nyanyi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok musikal. Lanjut di linguistik. Linguistik. Persamaannya tuh terkadang kita tuh gimana ya, menggunakan kata-kata yang sama. Kata yang sama. Contoh. Berarti udah sehati ya. Maksudnya tuh kalau misalnya kita ngomong tuh masih kayak harus dipikirin dulu gitu, aku kayak gak asal jeplos. Nggak asal jeplos ya. Terus perbedaannya? Penyampaiannya aja yang sama, yang Penyampaiannya berbeda. Kalau kamu apa Nang? Menyampaikannya secara apa? plus. Jeplos. Kalau yang ini harus dipikir. Oke.
Tepuk tangan untuk kelompok linguistik. Kita ke kelompok intrapersonal. Yo, ini kelompok yang paling banyak sendiri. Ini kenapa ini kok di sini semua ini? Di kelas 10-3 ternyata intrapersonal memegang posisi urutan yang pertama. Ya, bisa dijelaskan? Siapa yang jadi juru bicaranya? Semua itu sama-sama intrapersonal, dimana kita itu lebih gampang buat memahami diri sendiri, entah itu dari emosi atau penetapan buat tujuan atau goals kita lah. Tapi di sini kita tetap punya perbedaan. Yang pertama itu buat cara kita mengontrol emosi. Misal saya dengan Vanes, dan saya dengan Vanes itu cara mengontrol emosinya beda. Ketika saya lagi emosi, saya lebih cenderung buat menghindari kerumunan. Kalau Vanes? Kalau saya untuk mengontrol emosi itu lebih ke mencari kesibukan biar lupa. Nah, gitu. Jadi kita tetap punya perbedaan buat cara mengontrol emosi kita. Terus yang kedua itu ada kemampuan buat memotivasi. Saya sendiri itu kalau memotivasi diri saya lebih ke melihat sekeliling, kayak gimana ya, saya lihat dari kebanyakan orang, ini ada yang seperti ini, saya harus bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Terus kalau buat teman-teman, Ya, silahkan ada yang mau menambahkan perbedaannya mungkin. Perbedaannya. Coba dari kelompok yang sini. Kalau buat saya, cara saya sendiri buat memotivasi diri itu biasanya ya, itu lewat orang tua. Jadi itu kayak support dari orang tua, terus kadang dibeliin jajan. Dari luar ya berarti ya. yang ketiga itu buat perencanaan dan penetapan tujuan, ya goals tadi. Kan saya sendiri punya goals buat nanti mungkin jadi saya sama ngambil ke peternakan. Nah teman-teman kan nggak mungkin tuh tiba-tiba semuanya ngikut ke peternakan semua. Pasti mereka punya tujuannya masing-masing. Seperti itu. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok intrapersonal. Ya, silakan duduk. Lanjut yang kelompok yang belum. Sekarang kita ketemu sama kelompok yang logis matematis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan perbedaan dan persamaan dari kita. Untuk perbedaannya sendiri, Jadi itu kita memiliki beberapa perbedaan. Seperti ada yang suka itu, juga ada yang tidak suka seperti Ilham. Ada juga yang kesulitan untuk menghafal rumus dan ada yang mudah untuk menghafal seperti Afrizal. Saya dilanjutkan oleh Saila. Dari kemudian yang beberapa persamaannya yaitu berpikir kritis dengan menggunakan logika, menyelesaikan masalah dengan menggunakan teori yang logis. Ada lagi? Cukup. Gimana kelompok logis matematis? Apakah sudah sesuai? Terima kasih untuk kelompok logika. Kita berikan aplaus untuk kelompok logika matematika. Ya. Oke. Ini satu yang hilang, tetapi tetap ada. Yuk kelompok visual spasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ini sendirian di sini masuk ke tipe kecerdasan majemuk cerdas visual spasial. Karena saya sendiri di sini kan saya nggak bisa mau bedain sama siapa. Jadi saya mau jelasin dari sini. 1. Bisa memahami dan membayangkan bentuk ruang secara langsung dibanding kayak gambar-gambar atau bikin sketsa buat baru posisi-posisi benda bentuk ruang gitu. Udah gitu aja. Kesimpulannya, walau sendiri saya tetap bisa mengenali kelebihan dan kekurangan dalam kecerdasan spasial saya. Akhirnya kalian bisa tahu kecerdasannya masing-masing ya. Sekarang kalau ditanya siapa yang paling cerdas di kelas ini? Berarti sekarang sudah tahu ya, tidak ada anak yang bodoh, semuanya cerdas sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi kalau nanti dari
Dari logikal matematika kok pinter matematika ya wajar ya, karena memang dia punya kecerdasan itu. Terus yang di mana musik ya, musik lebih pandai tapi di matematika tidak bisa, ya udah nggak apa-apa karena memang kecerdasannya dominan di musik. Yang interpersonal ya, interpersonal mungkin lebih bisa lebih pendiam, lebih bisa memahami diri. Ya yang sana ya jangan nyalahke, kamu kok diem aja, kamu kok diajak ngomong nggak bisa nyambung dan sebagainya. Itu karena memang kecerdasannya interpersonal. Jadi dia lebih memahami dirinya sendiri dan baru kemudian nanti dia bertindak itu berdasarkan pemahaman yang didapatkan ketika dia sudah paham dengan dirinya sendiri. Begitu ya, kalian sudah mengetahui tentang kecerdasan majemuk. Sudah bisa tahu nanti kira-kira besok mau lanjut untuk ngambil jurusan apa di kuliah? Sudah ya? Yakin ya? Ya yakin, harus kelas 10 berarti sudah punya gambaran, tidak lagi bingung saya nanti mau ambil apa ini ya, karena sudah tahu kecerdasannya. Ya di sini ada buku ya, kalau kamu suka membaca ya di linguistik ya, yang suka dengan bahasa atau mungkin intrapersonal biasanya juga suka baca-baca. Ini ada buku Geoff Kaufman dalam bukunya The First 20 Hours yang mengatakan bahwa siapapun bisa mempelajari hal baru dengan cukup baik hanya dalam waktu 20 jam. Sebenarnya 20 jam itu cukup ya, bisa. Asalkan dilakukan dengan niat, fokus, dan strategi yang tepat. Ini menunjukkan bahwa potensi bukan soal bakat alami, tetapi tentang kemauan untuk mencoba dan belajar secara efektif ya. Jadi potensi itu bisa berkembang dan dipelajari, tidak dari bawaan lahir ya. Memang ada yang bawaan lahir yang berasal dari bakat, tapi kalian nggak usah khawatir kalau kalian merasa kemarin-kemarin Bu saya nggak punya bakat, Bu saya nggak bisa apa-apa Bu. Tapi setelah kalian mengisi ini tadi tes dan kalian tahu kemampuan masing-masing, bakat masing-masing, sekarang waktunya untuk mengembangkan diri ya. Mumpung masih kelas 10 aktif, nanti di kelas 11 tambah aktif lagi ya, dan nanti di kelas 12 kalian bisa menentukan mau masuk kuliah di mana, mau ngambil pekerjaan apa. Seperti itu ya. Cara mengenali potensi diri, coba berbagai kegiatan. Ya, apapun kegiatan. Nanti di sana kamu akan menemukan, oh saya suka dengan kegiatan ini, oh saya nggak suka dengan kegiatan ini. Akhirnya kamu tahu yang menjadi minat kamu. Dengarkan masukan orang lain. Ingat keberhasilan kecil yang pernah diraih, meskipun mungkin hanya sedikit, itu menjadi catatan untuk kita bahwa kita pernah berhasil. Kemudian catat hal yang membuat semangat. Ya, hari ini yang membuat semangat apa? Catat. Ya, oke. Yang terakhir ya, saya minta lagi, ini personal nih. Tolong nanti ditulis ya rencana karir masa depanku. Ya, rencana karir tolong dibagi. Anak satu ya, kamu buat sebentar berdasarkan kecerdasan tadi. Kira-kira ke depan kamu mau bagaimana ya, strategi apa yang mau kamu lakukan dan kamu ambil ya, dan harapannya itu menjadi dari hasil asesmen tadi bisa menjadi dasar untuk kamu meraih cita-cita. Itu kamu lingkari atau kamu centang kecerdasannya, kemudian kamu buat di bawahnya ya, rencana karir masa depanku ya. Coba untuk membuat rencana untuk mewujudkan cita-cita atau karir yang akan kamu masuki ke depannya. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan hari ini.
Ya, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan. Ya, kira-kira hari ini apa saja yang sudah kalian dapatkan, kemudian kesan dan pesan dengan adanya kegiatan ini. Ya, mungkin perwakilan, siapa yang mau menyampaikan? Kita melakukan tes gaya belajar, jadi kita mengetahui apa tipe gaya belajar kita, terus potensi gaya kita, terus mengenali potensi cara masa depan. Ya, hari ini kita belajar gaya belajar, ya, kita mengetahui gaya belajar, kemudian potensi diri kita, baik itu kecerdasan, kemudian minat, kemudian potensi karir ke depan, ya. Harapannya itu nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kalian menentukan arah karir cita-cita yang akan kalian masuki nanti kelak ketika lulus dari SMA. Kemudian saya ingin ada kesan. Saya itu Seru. dan menambah pengetahuan dan pengalaman. Menambah pengetahuan dan pengalaman. Coba yang dari versi cewek nih, intrapersonal nih. Kesannya dengan kegiatan ini. Memahami gaya belajar. Memahami potensi karir masa depan. Ya, yang di belakang bisa memberikan kesan pesannya untuk kegiatan hari ini. Tahu tipe belajar kita seperti apa dan sudah juga Tahu tipe belajar. Terus apa lagi? Kepribadian. Tahu kepribadian. Lebih mengenal diri sendiri. Oke, mengenali potensi akan kita lakukan ke depannya. Oke, terima kasih anak-anak semua ya yang sudah mengikuti kegiatan layanan hari ini. Mudah-mudahan semua kegiatan yang kita laksanakan tadi bermanfaat untuk kalian semua ya. Pesan saya tetap semangat, temukan potensi diri kalian mulai dari sekarang ya. Jangan merasa berkecil hati, jangan merasa minder. Kita tidak bisa apa-apa, tapi sebenarnya kita punya harta karun yang belum kita munculkan, yaitu potensi besar yang ada di diri kalian ya. Tetap saling memberikan semangat satu sama lain sehingga kelas kalian menjadi kelas yang menyenangkan ya untuk belajar bersama-sama. Mungkin itu dari saya, terima kasih, dan sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama nyanyi yuk biar nggak ngantuk. Kita kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita.